Hai teman-teman hebat, jumpa lagi dengan saya Andreas Kennedy, founder dan guru karakter hebat Indonesia. Tibalah saatnya kita sampai kepada penghujung sharing saya di sesi yang saya beri judul bagaimana menemukan dan menggunakan kekuatan sejati yang telah bersemayam dalam diri kita. Video yang keempat, bagian keempat kali ini adalah ujung dari sebagian-bagian sebelumnya ya. Bagian keempat ini kita akan bicara tentang kekuatan sejati yang bernama Great Leader atau pemimpin hebat. Tapi untuk kekuatan sejati yang namanya pemimpin hebat ini itu sangat ditentukan oleh 3 kekuatan sejati yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kekuatan sejati tentang karakter hebat yang berelaborasi dengan talenta ya, yang kita sudah bahas. Talenta merupakan suatu given, kekuatan dari Tuhan yang sangat unik dan juga berelaborasi dengan passion kita. Karena saya mempunyai satu analogi, begitu talenta ya dan ketemu dengan passion, ini dia bisa menjadi seperti sayap burung ya, yang bisa terbang tinggi, yang ditopang oleh kekuatan dari karakter hebatnya. Ini yang menopang untuk bisa terbang tinggi, untuk menciptakan suatu karya. Nah, elaborasi dari 3 kekuatan sejati tadi yang namanya karakter hebat, kemudian berelaborasi dengan talenta dan passion tadi, itu membentuk suatu kekuatan sejati yang baru di dalam diri kita yang bernama dengan Great Leader atau pemimpin hebat. Jadi yang teman-teman hebat perlu perhatikan baik-baik untuk bisa menjadi suatu pemimpin hebat, itu yang bisa kita ciptakan ya dari pelajaran-pelajaran kita atau sharing-sharing kita sebelumnya. Itu harus diusahakan sedemikian rupa supaya terciptanya, kalau saya menyebutnya sebagai proses kristalisasi dari 3 kekuatan sejati tadi ya, karakter hebat ketemu dengan talenta dan ketemu dengan passion, sehingga bisa membentuk suatu kekuatan sejati yang baru yang disebut dengan Great Leader. Nah, kalau sedikit saya ulas mengenai bagian ketiga yang bernama passion tadi, kalau teman-teman hebat bisa menyaksikan saat ini para tokoh-tokoh yang berhasil mencapai puncak pemimpin hebat ya, kita bisa lihat dari tokoh-tokoh di Indonesia, kita bisa lihat King Andy bisa mencapai puncak karirnya sebagai pemimpin hebat dengan menemukan passionnya sebagai seorang jurnalis yang dikombinasikan dengan talenta yang ia miliki dengan karakternya yang hebat, bisa menciptakan suatu karya yang bernama King Andy Show dan King Andy Foundation yang bisa membantu banyak orang di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi tokoh yang belakangan ini sedang naik karirnya, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang beliau menemukan passionnya untuk membantu atau mengentaskan tentang kemacetan di Jakarta khususnya, sehingga dia mendirikan perusahaan yang saat ini sudah menjadi perusahaan startup yang dalam kategori apa itu sebutannya, kategori mungkin sudah melewati $1 triliun sekali, atau mungkin asetnya ya, itu dia apa sih, unicorn ya, sudah melewati unicorn itu. Saya kurang tahu persisnya apa, tapi yang pasti sekarang Bapak Nadiem Makarim sudah berhasil melampaui passionnya dia yang didukung oleh karakter yang sangat hebat dan sangat kuat, bisa dilihat dari track recordnya, kemudian berjumpa dengan talentnya ya, kekuatan sejati dari Tuhan, yaitu dia mempunyai talenta untuk bisa memberikan servis atau pelayanan kepada publik ya. Ini berjumpa dengan passionnya memberikan solusi yang terbaik kepada kemacetan dan servis publik di Jakarta, hingga lahirlah perusahaan yang namanya Gojek. Dan itu udah jadi perusahaan yang mega company, bukan cuma di Indonesia tapi sudah mendunia. Dan bukan cuma itu, dari pencapaian yang tertinggi tadi, setelah ia mencapai satu kekuatan sejati yang baru yang namanya Great Leader, saat ini beliau menduduki jabatan sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Ristek yang sangat dipercaya oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi.
Dan kita lihat lagi seorang anak muda yang bernama pendirinya Tokopedia, William, namanya William ya. William itu dia mendirikan Tokopedia juga, dia punya passion bagaimana bisa memberikan solusi terhadap ekonomi Indonesia ya. Dia bisa, mimpinya adalah membuat satu kemajuan dalam bidang ekonomi di seluruh Indonesia, bahwa setiap orang itu bisa menggerakkan ekonomi Indonesia dengan masing-masing bisa menjadi entrepreneur yang disupport oleh bisnis digital. Dan sampai hari ini Tokopedia pun bisa menjadi perusahaan unicorn yang besar yang menyaingi Gojek dan lainnya. Dan banyak tokoh-tokoh yang kita bisa lihat di dalam negeri yang saat ini juga bermunculan satu persatu. Itu kalau kita perhatikan baik-baik, bukan, mereka nggak muncul secara ujuk-ujuk tiba-tiba gitu, tapi mereka pasti muncul dengan karakternya yang hebat ya, dengan berbagai macam latar belakang. Tadi ada 7 aspek yang kita sudah bahas sebelumnya, didukung oleh talentanya yang mereka cermati satu persatu dan mereka komit untuk mengembangkannya yang mana, disupport oleh passionnya sehingga ia bisa terbang ya seperti burung dan menciptakan suatu kekuatan baru yang namanya great leader dalam bidang mereka masing-masing. Nah, kalau di luar negeri kita bisa lihat seorang legendaris Steve Jobs almarhum ya, dia menemukan visinya atau mimpinya yaitu sebagai seorang inovator, karena passion dia ingin menjadi inovator dalam bidang teknologi. Dan sampai hari ini itu brandnya sudah sangat terkenal di dunia ya. Apple Corporation itu perusahaannya, dan brandnya itu sudah sangat mendunia dan melampaui nilai-nilai brand internasional yang tertinggi, sempat mencapai puncak brand values tertinggi di dunia itu dalam era tahun 2000 sampai 2010 itu mencapai tingkat brand values tertinggi di dunia, melampaui Google dan lain-lain, Nike. Tapi hari ini sekarang brand beliau dilewati oleh Google, Amazon dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang bisa mencapai puncak tertingginya, di dalam buku saya The Diamond Within You, saya mengangkat 4 tokoh besar di dalam buku ini. Kita lihat konsep dari pencapaian great leader itu. Yang pertama tadi kalau kita tahu ya, itu yang pertama adalah terjadinya proses kristalisasi antara karakter hebat, talenta, dan passion. Itu muncul sebagai kekuatan yang pertama. Dan kekuatan kedua sebagai seorang great leader itu ditandai oleh bagaimana bisa selalu memberikan inspirasi dan empowerment kepada para pengikutnya. Ya, kemudian kekuatan yang ketiga sebagai seorang great leader itu adalah mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru dalam timnya. Jadi nggak pernah kehabisan pemimpin. Begitu ini naik, muncul lagi yang the next leader. Naik lagi, muncul lagi, dan seperti itu terus. Dan yang keempat, kekuatan sejati itu ditandai oleh bagaimana seorang pemimpin yang hebat itu atau great leader itu bisa meninggalkan suatu legacy atau warisan, leaving a legacy kepada the next generation. Nah, 4 kekuatan sejati ini yang muncul sebagai seorang great leader yang bisa kita pelajari bersama, ya. Nah, saya ingin coba berbagi tentang bagaimana tokoh dari yang bernama seorang Nelson Mandela. Tentunya kita belajar dari tokoh-tokoh, nanti kita akan coba sinergikan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Apakah itu masih seiring sejalan nggak dengan pencapaian mereka? Ya, kita lihat seorang tokoh Nelson Mandela. Saya angkat tokoh ini supaya kita bisa lebih gampang untuk mengartikan ternyata oh iya, benar yang dilakukan oleh tokoh ini itu betul-betul merupakan bentuk nyata dari penggabungan antara talenta, passion, dan karakter hebat. Contohnya yang pertama adalah seorang Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini adalah mantan presiden Afrika Selatan yang perjuangannya untuk menentang perbedaan warna kulit di Afrika Selatan khususnya, itu bisa membuat beliau
menjadi seorang tokoh yang sangat dikagumi di dunia saat ini. Walaupun perjuangannya ternyata tidak mudah. Dia melewati fase-fase yang sangat tidak enak, bahkan sangat memilukan. Bahkan dia dihantam oleh musuh politiknya, di penjara selama 27 tahun. Tapi di dalam penjara itu, passionnya dia, visinya dia untuk bisa menjadi seorang pendobrak dan memimpin suatu negara yang sangat rasis bisa dicapainya. Dan begitu ia mencapai suatu pencapaian tertinggi menjadi seorang presiden, dan dia bisa dengan rendah hati dan penuh kasih sayang bisa memaafkan sebuah musuh-musuh politiknya yang dulu sempat memenjarakan dia, mengintimidasinya dan melecehkannya. Begitu dia memegang kekuasaan menjadi seorang presiden, dia merangkul para musuh-musuh politiknya untuk bisa bekerja bersama. Nah, itu saya angkat tokohnya Nelson Mandela sebagai tokoh yang pertama yang mencerminkan bersatunya antara karakter hebat, kemudian passion dan talentanya, sehingga ia bisa menjadi seorang great leader. Bahkan setelah ia meninggal dunia pun, dia dikenang dan dikunjungi oleh banyak pemimpin tertinggi negara di dunia karena orang sangat merindukan dan sangat simpati kepada seorang Nelson Mandela. Itu tokoh pertama. Oke, sekarang saya akan mulai masuk kepada contoh dari tokoh kedua. Ya, saya sangat kagum dengan tokoh yang ini yang bernama Mahatma Gandhi. Beliau menurut saya merupakan satu contoh great leader yang sampai hari ini mungkin tidak ada yang bisa menyainginya karena karismanya yang begitu tinggi, kemudian karakter yang begitu hebat, dan rasa humble serta cinta kepada para pengikutnya, dan bukan hanya yang seiman dengan dia, tapi dia adalah pemimpin yang bisa menyatukan berbagai macam perbedaan agama, suku, dan ras, dan lain-lain. Karena sampai hari ini Mahatma Gandhi merupakan satu tokoh yang bisa menjadikan orang terberdayakan gitu. Jadi orang yang tadinya merasa terpinggirkan, ini merasa diberdayakan oleh seorang Mahatma Gandhi, dan bisa menjadikan insan-insan manusia yang punya harapan yang besar ketika dipimpin oleh seorang Mahatma Gandhi. Ya, kita lihat bagaimana cerita tentang biografinya Mahatma Gandhi yang bisa menyatukan antara umat yang beda agama seperti Hindu, kemudian Islam, dan Kristen dan Katolik pada waktu itu yang berseteru. Bahkan Mahatma Gandhi dibunuh oleh pengikutnya yang seiman dengan dia, karena Mahatma Gandhi beragama Hindu. Tapi waktu itu dikira Mahatma Gandhi terlalu membela warga atau masyarakat yang beragama lain dari agama Hindu, sehingga dibunuh oleh pengikutnya. Tapi itu adalah bentuk dari ejawantah dari seorang great leader, ya, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk suatu negara yang bisa sampai hari ini menjadi negara yang termasuk negara 2 terbesar dalam hal populasi, India. Nah, sekarang kita akan belajar dari tokoh ketiga yang saya akan angkat adalah bagaimana syarat dari seorang great leader adalah menjadikan pemimpin yang terus-menerus bisa menciptakan pemimpin baru. Dari seorang tokoh yang bernama di sini Jack Ma. Nah, Jack Ma kita tahu pendirinya Alibaba Corporation, ya. Pada saat dia ingin meninggalkan perusahaan yang didirikannya untuk naik kelas menjadi seorang filantropi, maka dia menciptakan atau mengangkat pemimpin yang menggantikannya yang bernama Daniel Zhang. Itu pemimpin yang diangkat menggantikannya sebagai CEO, karena dia yakin begitu dia mengangkat satu pemimpin baru, dan seorang Jack Ma bisa berkarya lebih hebat lagi untuk mengembangkan visi atau misi dia untuk membantu banyak orang di dunia dalam bidang pendidikan. Ya, filosofi yang ketiga adalah creating the new leaders secara berkesinambungan. Ya, untuk detailnya teman-teman yang hebat bisa baca biografinya Jack Ma. Nah, yang terakhir, tokoh yang keempat ini adalah seorang wanita yang bernama Mother Teresa atau Bunda Teresa. Kita semua sudah kenal beliau, sudah meninggal, tapi yang sangat menginspirasi kita semua
kepergiannya atau meninggalnya seorang Mother Teresa ini meninggalkan satu warisan yang luar biasa, yaitu Yayasan Misionaris Cinta Kasih, yang dalam hidupnya beliau menghabiskan waktunya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan, yang sangat terkenal pada saat beliau di Kalkuta. Misinya itu untuk membantu orang-orang yang termiskin dari yang miskin, yang kelaparan, sakit kusta, tidak punya rumah, dan sangat menderita hidupnya seperti binatang. Tapi dia punya misi untuk membawa orang-orang yang hidup seperti binatang, tapi mudah-mudahan bisa meninggal seperti malaikat. Itu misinya. Dan itu berhasil. Dan setelah dia meninggal, yang hebat adalah bagaimana itu misionaris cinta kasihnya itu bisa ada di hampir lebih dari 100 negara di dunia, dengan lebih dari 500 misi kemanusiaan yang ia bangun. Ya, kemudian sampai hari ini walaupun dia sudah meninggal, tapi spiritnya untuk membantu menaikkan orang-orang yang tertinggal, yang termiskin, untuk menjadi manusia yang layak untuk dicintai dalam kehidupannya, tetap hidup sampai hari ini. Nah, itulah yang teman-teman hebat yang bisa saya sharing dari bagian keempat ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang great leader. Ya, tentunya itu sangat bisa sekali. Jadi kita belajar dari tokoh, kemudian belajar dari pengalaman kita masing-masing dalam hidup sampai hari ini seperti apa. Dan yang terpenting adalah apa? Yang terpenting saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang hebat, silakan teman-teman hebat mencoba untuk berani keluar dari zona nyamannya untuk membuat satu terobosan baru dalam hidup yang tinggal beberapa waktu saja, kita tidak tahu. Setelah itu apa yang akan kita rasakan? Kita akan menikmati yang namanya nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan ini pada sisi yang satu, dan pada sisi yang lain kita bisa menjadi manusia yang berkelimpahan berkat atau berkah bagi kehidupan ini. Ya, selamat mencoba, selamat mempraktekkan, dan saya doakan semoga teman-teman hebat bisa mencapai apa yang menjadi visi dan misi dari teman-teman yang hebat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam karakter.